Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Om Sugi percaya bersama Yesus pasti luar biasa, bukan? Amin. Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema pedang bermata dua. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur karena Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu lewat online via YouTube Tuhan. Terima kasih, kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari kita bersama katakan amin. Adik-adik tahu bahwa pisau, pedang, samurai itu pedang Jepang, arit, pisau untuk memotong rumput, semua alat-alat tersebut yang tadi Om Sugi sampaikan itu mempunyai mata. Mata pisau, mata pedang tersebut adalah bagian yang tajam yang bisa berfungsi untuk memotong atau bisa saja melukai. Mata pisau atau mata pedang ada yang bermata satu, ada yang bermata dua. Kalau pisau dapur yang dipakai ibu atau mama memotong sayur di dapur itu adalah pisau yang bermata satu. Adik-adik, salah satu senjata andalan tentara Romawi pada zaman dahulu, yaitu pedang, memiliki panjang sekitar 75 cm dan ujungnya itu tajam, dan kedua ujung itu tajam dan disebut dengan pedang bermata dua. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Pedang di bagian atas yang ada tanda panah itu adalah mata pedang. Begitu juga di bagian bawah ada tanda panah, itu juga mata pedang. Mengapa disebut pedang bermata dua? Karena ada dua bagian dari pedang tersebut yang tajam dan bisa memotong, bahkan bisa melukai. Bila ada seseorang sedang mengayunkan pedang itu, tak ada orang yang berani mendekat. Bila ia tetap nekat mendekat, pastilah akan terluka parah dan kemungkinan bisa mati. Dengan senjata itulah bangsa Romawi mampu menaklukkan musuh-musuh mereka. Adik-adik sudah mengerti apa itu pedang bermata dua? Ya, sudah mengerti ya? Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Adik-adik, Alkitab mencatat bahwa firman Allah itu hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tidak ada pedang bermata dua manapun yang bisa menandingi ketajaman dari firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik patut berbangga hati karena memiliki senjata yang lebih hebat dari pedang bermata dua manapun, yang menjadi perlengkapan rohani kita supaya kita dapat bertahan melawan semua tipu muslihat iblis. Kita akan membaca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dilanjutkan dengan Efesus 6 ayat 17b, dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah.
senjata yang mampu menghancurkan iblis dan bala tentaranya, senjata yang sanggup menembus roh-roh jahat dan penguasa-penguasa di udara. Senjata itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang mengandung kekuatan dan kuasa yang teramat besar. Alkitab menegaskan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-8. Pertanyaan Om sekarang adalah, sudahkah kita menggunakan pedang roh itu untuk melawan kuasa si jahat dan menahan setiap serangannya setiap hari? Ketika Tuhan Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai, dan setelah 40 hari berpuasa, maka Tuhan Yesus lapar. Iblis datang dan kemudian berkata, di dalam Matius 4 ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba adik-adik perhatikan, ketika ada pencobaan dari iblis, Tuhan Yesus melawan dengan apa? Dengan firman Allah. Dan firman Tuhan yang adalah pedang bermata dua. Kita lanjut di dalam ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kemudian apa jawab Yesus? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Coba adik-adik perhatikan lagi. Ketika ada pencobaan yang kedua dari iblis, Tuhan Yesus melawan dengan apa? Dengan firman Tuhan juga. Lanjut, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Adik-adik, pencobaan ketiga yang dilakukan oleh iblis dilawan oleh Tuhan Yesus kita dengan apa? Firman Allah. Dengan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus menang, lalu iblis meninggalkan dia. Adik-adik, betapa dahsyatnya jika firman Tuhan tersebut kita perkatakan dengan iman. Hidup kita pasti berkemenangan setiap hari, setiap waktu, bila kita senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam, memperkatakan dan mempraktekkannya. Sayangnya dalam hidup sehari-hari banyak dari kita yang tidak mengalami kuasa dari pedang roh, kuasa dari firman Tuhan, karena kita menggunakan mulut kita bukan untuk memperkatakan firman Tuhan, melainkan memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Oleh sebab itu mulai sekarang, ya, kita mau semua mulai belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Ketika menghadapi sesuatu yang sulit, ada kesulitan, katakan, Allah itu penolongku, aku tidak takut. Katakan, bersama Allah, aku akan lakukan perkara yang besar. Katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan daripada firman Tuhan itu dahsyat dan bisa memberikan kita kemenangan ketika kita mulai memperkatakan.
Ketika kita sakit, jangan berputus asa. Katakan, Dia yang mengampuni kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Ini ada di dalam Mazmur 103. Dan kita bisa mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Ketika ujian, ketika ulangan, katakan, Tuhan akan memberikan aku hikmat yang berlimpah-limpah. Ya, tetapi adik-adik tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Om Sugi yakin dengan pedang bermata dua, yaitu firman Tuhan, firman Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan setiap waktu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sederhana pada saat pagi hari ini. Kami saat ini mengerti bahwa firman Allah itu adalah pedang yang bermata dua, yang kuat dan dahsyat. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang terjadi, kami tetap mau memperkatakan firman Tuhan dengan iman kami, sehingga Tuhan, Engkau akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. See you and God bless you all. Haleluya. Amin.